Halo teman-teman, kita ada di VJ Podcast. Teman-teman nggak salah, walaupun ada sesuatu yang baru di screen teman-teman. Ya biasanya kami cuma berdua. Hari ini kita akan menggunakan Zoom yang di-upload ke YouTube nantinya. Jadi kalau tampilannya agak berbeda, saya cuma mau bilang teman-teman nggak ada di konten yang salah. Benar ada di VJ Podcast. Lihat masih ada saya Victor dan di sudut sebelah sana yang kotak-kotak ada Bung Jack. Jack. Tapi hari ini juga akan seru. Kenapa? Karena yang selama ini nggak terlihat diperlihatkan. Ya yang serius banget pakai headset itu ada Kevin Anthony. Yeay. Luar biasa. Kevin ini orang paling luar biasa, orang yang paling bertanggung jawab untuk setiap produksi yang ada di VJ Podcast. Karena beliaulah yang ngambil gambar dengan kamera, terus dia juga yang ngedit, dia yang upload. Hampir sebagian besar pekerjaan-pekerjaan VJ di belakang layar dikerjakan oleh Kevin. Hari ini ada kesempatan buat teman-teman semua untuk melihat makhluknya. Oh ternyata itulah makhluknya. Yes, ganteng ternyata. Ganteng ternyata. Masih jomblo kan Kevin, Yes. sapa dong VJ fansnya, VJ. Wes. Para sapa, 1-2 kalimat. Yes. Kembali lagi bersama kami, ya. Ya. Yes. Halo para subscriber. Oke, thank you Kevin. Nah, jadi Zoom kita ini akan menjadi video VJ yang ke-20 sekaligus penutupan. Ya, bukan penutupan VJ untuk selamanya, tetapi penutupan VJ versi 1. Nanti akan muncul versi 2.0, 2.0. Ya, jadi kita mau season 2 karena di season 1 kita merasa udah dibungkus, udah banyak hal kita pelajari dan kita akan memulai dengan gaya dan warna yang baru. Betul nggak Jack? Komentar dulu Jack soal ini. Sesi 1 buat Jack gimana? Sabar Om itu baru kenalin satu orang loh. Sabar, kita simpan biar orang tanya-tanya itu siapa yang di gitu sudut ya. sana. Oh ya. Nah, biarin dulu, kita biar orang penasaran dulu. Dipampang aja dulu wajahnya. Apa tadi pertanyaannya apa Om Iter? Sesi 1 kita akan bungkus nih. Oh. Session 1 VJ Podcast 20 video akan dibungkus karena nanti akan ada musim syuting dan tema yang baru. Benar banget. Jadi teman-teman, ya sekali lagi seperti yang sudah dibilang Om yang ganteng tadi. Gantung. Ini kita di video terakhir di season pertama. Memang target kami dari awal adalah 20 video di awal. Jadi di video yang terakhir ini kita pakai metode begini karena memang keberadaan kita tidak berdekatan. Ya. Bisa oleh ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu, ruang aja, waktunya sama nih. Kita lakukan ini sebagai video terakhir teman-teman. Nah, jadi saya pun secara pribadi sebenarnya excited banget, tidak sabar pengen masuk di dalam season 2. Dan dilihat dari segala persiapan upayanya makin keren, lumayan keren. Dan kayaknya teman-teman fanpage-nya apa nih VJ Podcast ini tidak sabaran juga nih, karena kemarin saya sempat post bikin WA story VJ 2 season 2 soon gitu kan. Wah, mereka tanya seperti apa tuh, nggak sabaran gitu pengen masuk ke situ, pengen lihat. Saya bilang oke, benar, sabarlah, saya bilang masih dalam persiapan begitu. Nah tentunya yang terpenting adalah saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak-banyak. Setuju, terima kasih. Khusus kepada penonton setiap VJ Podcast dan juga para subscribe yang sudah mensubscribe dan juga beberapa orang yang share. Dan juga bagi yang saya todong secara langsung untuk harus bagikan video itu ke grup-grup WhatsApp. Itu kayaknya seru banget tuh. Terima kasih banyak. Om Iter tahu lah,
Om Moses juga ini saya mau cerita. Itu beberapa orang itu saya ambilin handphonenya, dia bilang, udah nonton belum VJ Podcast, saya tanya. Mereka bilang nonton. Udah subscribe belum? Agak bingung-bingung nggak sih, mana handphone kamu? Saya ambil tuh, di subscribe sendiri. Di subscribe kan. Dan itu lucu sih perjalanan season 1 ini. Tapi unik. Kira-kira itu dulu, Om Iter. Ya, sekali lagi menebalkan apa yang disampaikan Jack. Terima kasih buat semua yang sudah subscribe, sudah like, sudah share, sudah komen, sudah mendukung secara langsung atau tidak langsung VJ Podcast sesi 1. Ya, masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan, kami juga masih harus belajar banyak. Tapi bersyukur sama Tuhan, bersyukur untuk teman-teman. VJ Podcast sesi 1 akan dibungkus, kita akan masuk VJ Podcast sesi 2. Ya, sebelum ngomong ke sana, saya mau tanya Devin, gimana statistik VJ? Karena sebenarnya kita punya banyak harapan sih, ya masih banyak yang belum sesuai harapan. Contohnya kita pengen sudah menembus 1000 subscriber, tapi hari ini rasanya belum ya, baru 999 atau nggak tahu. Kevin, apa statistik VJ Podcast Kevin di sesi 1 di 19 video yang kemarin? Sebentar. Oke, untuk subscriber kita udah di 394. Wih, 394. Itu salah satunya pasti teman-teman yang sedang nonton sekarang ini. 394 subscriber. Jam tayang yang sudah ditonton udah berapa jam? Jam tayang selama dari video pertama kita sampai hari ini 550 jam tayang. Wah, 550 jam tayang. 5.400 sekali dilihat. Wah, udah 5.400 kali dilihat, 500 jam tayang, 394 subscriber ya. Iya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Itu iya mungkin kalau dibandingin Deddy Kobuser, tapi buat kami itu udah bersyukur banget. Terima kasih teman-teman. Itu statistik VJ Podcast sampai saat ini. Ya, sekali lagi terima kasih Dangke, mau lihat Godang, Seshe, Arigato. Ya pokoknya terima kasih buat semua yang mendukung VJ Podcast sampai sejauh ini. Oke, tidak berlama-lama lagi. Kita akan ngobrolin untuk video ke-20 ini, untuk penutup VJ Podcast sesi 1, ya kita menghadirkan ya orang baru, new guys. Orang baru di tengah-tengah VJ Podcast yang langsung kita angkat menjadi produser VJ Podcast. Beliaulah yang nantinya akan bertanggung jawab untuk VJ Podcast sesi kedua. Tanpa berlama-lama, silakan memperkenalkan diri Om Ganteng yang sedang berada di Bali saat ini. Hey, halo semua para penonton dan subscriber VJ. Perkenalkan, nama saya Moses Runtu ini. Ya saya akan terlibat di VJ Podcast Season 2 sebagai produser, dan semoga bisa mempersembahkan yang terbaik, nggak hanya hiburan tapi terus menginspirasi. Keren. Itu aja. Mantap. Boleh tanya tugasnya produser apa sih sebenarnya dalam sebuah proyek konten digital seperti ini? Iya, tugas produser itu bisa dibilang memfasilitasi semuanya. Kayak misalnya harusnya sih selain produser itu ada sutradara. Tapi kalau di penyiaran kadang sutradara tuh ditiadakan. Jadi hanya produser. Dia itu nanti akan melihat secara garis besar kebutuhan mulai dari syuting, kebutuhan skrip, kebutuhan nanti ini wardrobe-nya gimana, set belakangnya gimana, audio bagaimana,
angle-angle yang akan diambil bagaimana itu tugas-tugas produser yang nanti di deliver ke tim gitu. Jadi dia yang menjaga lah gitu. Dia yang menjaga, yang merancang semua kebutuhan syuting gitu. Kurang Wow, lebih seperti itu. pekerjaan yang nggak mudah ya. Jadi semua alur kreatif, kerja-kerja Ya, produksi itu ditangani oleh produser ya. dijaga sama produser. Ya, dinamika kan VJ kan bincang-bincang ya, dinamika bincang-bincangnya, terus angle pembicaraan, terus bahan-bahan yang relate itu nanti dipersiapkannya bersama produser gitu. Luar Akan biasa. ditentukan bersama produser gitu. Kasih tepuk tangan buat produser baru VJ. Woi. Terima kasih ya, kami sangat beruntung, merasa sangat terhormat gitu ya, karena jujur VJ ini proyek yang dimulai dengan ya pokoknya jalan dulu deh. Ilmunya mah belum Ya, punya gitu, ilmunya belum punya. Jadi istilahnya learning by doing ya, learning dengan berjalan aja seiring waktu, dan puji Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan apa ya, pasokan-pasokan sumber daya baru. amin. Tapi Puji sebelum Tuhan. bocoran-bocoran soal sesi 2 nih, Om, saya mau tanya sama Om Moses, kan juga Hmm, memantau nih, kan baru bergabung sekarang, ya, tapi kan selama ini udah memantau VJ Podcast. VJ Podcast. Apa sih yang paling Ya, disarankan, apa yang paling dilihat, kekuatan, kelemahan dari VJ Podcast? Jujur aja, nggak usah disembunyiin, nggak akan mengurangi oh gaji. iya. Oh iya, tentu aja. Iya, kalau di range 1 sampai 10 VJ Podcast saat ini nilainya 7. Artinya tidak di bawah rata-rata, tapi ya spesial juga belum gitu. Karena ada beberapa yang perlu digarap, kayak salah satunya mungkin kalian terlalu memakai satu angle ya. Satu angle tuh lurus terus gitu. Kalian berdua tampil dengan satu tangkapan layar. Nah, itu eh, apa namanya, eh, jarang sekali, atau sebuah dibilang kalau ya untuk mengirit budget misalnya ya, karena kameranya cuma satu, itu it's okay gitu. Tapi sebaiknya diusahakan untuk ada 2 atau 3 kamera sehingga bisa menangkap beberapa momen secara spesifik gitu, atau istilahnya terjadi multi angle. Kalau saya sih selalu memperhatikan itu secara teknis. Tapi selebihnya kalau saya tanya teman-teman yang tidak terlalu musingin teknis, VJ Podcast udah cukup dari gaya ngobrol, isu yang diangkat, terus suara apa itu? Sama semuanya itu udah oke gitu. Karena saya kebetulan memperhatikan teknis saja, jadi kayak misalnya angle itu cukup diperhatikan. Tapi di luar itu, yang beberapa teman saya tanyain ya cukup oke gitu. Mulai dari pembicaraan, hal-hal yang didiskusikan, tamu-tamu yang diundang, itu udah cukup oke. Terima kasih untuk komentarnya yang jujur. Om Jack mau nanya sesuatu sama Om Moses sebelum nanti kita masuk ke pembahasan apa yang baru di sesi 2. Sejauh ini cukup. Atau mau ditanya, kami harus bayar berapa Om Moses? Wow. Wow. Ya, ini bocoran buat teman-teman, kita semua tidak berbayar. Iya. Sampai akhirnya nanti YouTube yang membayar kami. Komitor, kita membayar diri sendiri. Membayar diri sendiri ya. Benar. Motivasi terbesar kami ya berharap ini jadi inspirasi, jadi sesuatu yang baik, jadi alternatif tontonan di tengah-tengah riuh rendahnya sosial media hari ini. Gitu ya. Kita pengen menjadi pembawa warna lah. Ya mungkin ada juga yang penasaran nih Om Moses kalau
kan Om Moses ini bantuin VJ nih. Tapi sebelumnya latar Hmm. belakangnya apa sih, kesibukannya apa, Oke. kegiatan hariannya gitu. Kegiatannya harian sekarang menjadi fasilitator di berbagai pelatihan. Lebih banyaknya sih pelatihan dunia jurnalistik, walaupun tetap memberi pelatihan atau memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan lain dengan berbagai ruang lingkup seperti kepemimpinan, terus kegiatan anak muda lainnya gitu. Walaupun memang sebagian besar sampai sejauh ini memfasilitasi dunia jurnalistik masih yang paling besar gitu. Selain itu juga nulis novel, sudah mengeluarkan 2 novel, lalu sejak SMA sampai sekarang, jadi istilahnya sudah 20 tahun terlibat dalam berbagai koordinator event. Jadi menggelar event mulai dari tataran sekolah sampai event-event berskala nasional bersama media-media besar dan juga beberapa lembaga donor di Indonesia. Gitu. Dan dunia broadcasting berkenalannya dulu tahun 2006. Jadi ada satu production house di perumahan Sentul. Dia memproduksi beberapa acara TV dan kebetulan kenal, jadi sempat belajar sama dia soal editing, soal bagaimana menulis skrip untuk acara-acara TV, lalu juga bagaimana memproduksi dan tapi saya lebih suka bagaimana memproduseri sih, gitu. Wah, Gitu. mantep nih. Keren. Kita ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat ya. Terima kasih sekali lagi Om Moses ya. Iya. Terima kasih untuk kesediaannya untuk membantu VJ Podcast. Ya, kita berharap Amin. kita makin mengudara, makin Makin. berdampak luas ya dengan Amin. kehadiran formasi baru ditempati oleh Om Moses. Tapi sekali lagi terus. Ya. Enggak, ini sebelum nanti bicara sesi 2 nih. Karena sesi 1 nggak boleh lewat begitu aja nih. Saya mau tanya suka duka Iya deh. dong. Dari Kevin, dari Om Jack. Apa sih suka dukanya selama di VJ nih di bagiannya masing-masing? Kalau saya kan nggak merasa duka sih, suka aja semua. Saya seneng. Karena apa ya, buat saya ketemu media baru, cara baru untuk menginspirasi, cara baru untuk memperluas pengaruh hidup saya yang gak seberapa ini gitu ya. Bahkan yang seru tuh waktu saya punya pengalaman ke berbagai kota, dari berbagai kota banyak yang nanya sama saya, datengin saya secara khusus, Om yang di VJ Podcast kan. Wah, kami sering nonton. Rasanya waktu dengar kalimat-kalimat begitu itu gimana ya. Memang sih belum berasa artis, tapi tetap oh iya ya, ternyata yang kita kerjakan ini ada juga dampaknya gitu. Walaupun kita sepertinya sedang menatap sebuah layar, tapi itu medium untuk sampai ke hati, kepikiran banyak orang, dan daya jangkaunya benar-benar tak terbayangkan lah buat saya. Buat saya ini jadi pengalaman yang sangat menarik, dan saya pikir saya masih mau maju terus nih di media ini untuk melihat sampai sejauh mana ya Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terserah Jack dulu atau Kevin dulu suka dukanya. 19 video di belakang. yang kerja paling banyak dulu aja, Mister. Oh iya, si Kevin dulu ya, Vin. Ayo Vin, yang belum Kevin. yang paling jarang ngomong tapi Ya paling kan banyak jarang kerja. ngomong itu. Kalau kita berdua mah udah banyak. Aduh. Silahkan Kevin. Wih, suka dukanya banyakan sukanya sih sebenarnya. Tunggu deh, Kevin Wey. kenalin diri secara lengkap deh. Kevin tuh siapa sih? Oh, apa oke. sih kesibukannya sehari-hari? Yang penasaran gitu. Oke, halo VJ lovers. Wes, VJ lovers. Hey, VJ lovers deh. DJ Troops. VJ Troops. Perkenalkan, nama saya Kevin Anthony.
Saya eh, kameramen, saya editor, Soundman. saya juga soundman, saya juga yang nyiapin studio. Ya, ya kesibukan saya selain VJ, ya saya mahasiswa teknik komputer, sekarang lagi magang. Jadi kesibukannya nambah, tapi VJ tetap berjalan. Yeay. Luar Kampus di biasa. mana? Kampus. Saya kampusnya di Institut Teknologi Batam. Adiknya ITB Woi. Bandung lah. Oke, suka dukanya Apalagi? ya. Suka duka VJ Podcast paling ada di beberapa video aja ya. Yang kadang crash software, atau editing videonya nggak mau dirender, itu yang padahal udah deadline, udah harus diupload, tapi video belum selesai dirender, harus itu yang bikin ini ya, padahal teman-teman subscriber udah nunggu saya Woi. aduh, ada beberapa peristiwa juga yang video harus di take down padahal saya lagi ibadah juga. Harus login dari HP. Itu seru sih, seru suka dukanya. Ya sukanya sih setiap habis syuting makan. ada yang Woi. bikinin kopi. Seru. Itu aja sih dari Iya. saya. Ya informasi aja tambahan, Kevin ini memang harus berbagi waktu antara kuliah, sekarang magang kerja, ditambah dia juga punya tugas pelayanan di gereja lokalnya yang juga banyak banget. Jadi dia harus lari sana sini. Ya, jadi terima kasih buat Kevin ya teman-teman, akhirnya tahu bahwa TJ Podcast ini kita mengerjakan ini bukan karena kita punya waktu senggang-senggang amat, enggak juga, tetapi memang mengusahakan sebuah medium baru untuk melayani teman-teman. Oke, dioper ke Bapak yang terus mengklaim paling ganteng se-VJ. Seplanet VJ. Oke, thank you Omitor, thank you. Suka dan duka. Suka dulu nih, suka. Sukanya itu yang pertama adalah mendapat sesuatu yang baru di media ini ya. Satu, punya mental yang baik untuk bisa ngomong begitu lepas di depan kamera, itu kan sebenarnya nggak mudah itu. Coba ditanya ke orang-orang itu sesuatu yang sangat berat, tapi puji Tuhan dengan adanya pandemi COVID ini kita kemudian dipaksakan untuk didorong untuk harus bagaimana berbicara di depan barang mati ini. Dan seolah-olah sedang menatap wajah ratusan orang di luar sana lewat kamera itu, dan itu keren. Itu yang pertama. Yang kedua, kekeluargaan itu dapat di VJ Podcast ya. Jadi hari Senin itu kalau kita nggak ketemu, kalau saya nggak ketemu Om Itor sama Kevin tuh kayaknya, waduh ini hari ini harusnya saya ketemu orang-orang ini kok kenapa nggak bisa, itu kan waduh kurang begitu ya. Kekeluargaan itu dapat. Apalagi ya kita sering undangin tamu-tamu tuh. Padahal tuh orang-orang tuh nggak pernah saya kenal sebelumnya. Tapi waktu mereka datang entah kenapa, mungkin karena suasana yang menurut kita nggak seberapa itu, mungkin orang nyaman kali ya. Jadi kayak interaksi dengan tamu-tamu kita pun kayak asik, cair aja begitu tuh. Cair dan ngobrolnya pun enak. Dan padahal mau dibilang kita nggak pernah ketemu, saya secara pribadi belum pernah ketemu tuh orang tuh. Datang kenal pertama kali cuman beberapa menit, dan omongnya begitu cair. Dan menurut saya itu adalah berkat yang bisa dipetik dari VJ Podcast itu. Buat saya secara pribadi itu yang ketiga. Terus yang keempat itu ya hampir mirip ke tadi Om Itor punya bilang. Rupanya kita sudah dikenal oleh beberapa orang di luar yang kita sendiri nggak tahu siapa mereka. Waktu kita datang mereka dengan
ekspresi mereka, oh ini abang ini yang ada di VJ Podcast, dan serasa kayak sampai segitunya cara orang itu, dan tapi memang tidak bisa menafikan bahwa itu akibat daripada apa yang kita lakukan. Dan saya harus benar berpikir, kalau begitu bagaimana saya harus bersikap. Bahkan ada yang datang, bang boleh nggak foto bareng gitu. Wis. Iya, dan saya, waduh gimana nih? Oke, itu oke, saya bilang oke, foto lah kayak gitu-gitu. Kalian mau gayanya seperti apa? Dan ya itu menarik, itu salah satu apa ya? Salah satu akibat yang bisa kita ambil dari situ. Sebenarnya fokus kita kan bukan ke situ sebenarnya. Tapi itulah akibat-akibat yang diperoleh dari hasil selama kita 19 video kita syuting itu. Itu sukanya. Kalau dukanya sebenarnya nggak begitu ada, cuma saya sedih lihat Kevin aja sebenarnya. Benar. Abis operasi besok langsung syuting. Iya. Jangan perban-perban ya. Iya, sedih lihat Kevin karena dulu itu ya sedikit cerita. Kita tuh awal dengan kita 5 orang. 5. Jadi 2 saya dengan Omitor yang bagian ngomong cuap-cuap, dan 3 orang di balik layar. Nah, yang 2 udah nggak ada. Sekarang tinggal Kevin seorang diri nih. Nah, itu kalau nggak salah di video ke berapa tuh Omitor? Mulai ke 10-11 ya? Udah. Nah, jadi bayangin mulai dari 11 video ke 19 video itu, ini Kevin sendirian. Iya. Jadi aduh itu benar-benar terasa banget bagaimana berjuangnya Kevin, dan kayak tadi dia bilang harus edit, nyiapin kamera, nyiapin studio bahkan, dan itu sangat capek menurutku ya. Makanya beruntung kalau sekarang kita punya manajer baru nih, produser keren tuh. Itu ada ibaratnya angin segar itu datang. Oke, kira-kira itu dulu Omitar. Wah, terima kasih Jack ya. Jack ini juga rekan yang baik. Kalau saya tanya semua orang tentang VJ, yang paling mereka notice adalah ketawanya Jack yang membahana, yang menghangatkan. Ya tadi Jack sebut 2 orang lagi itu pergi bukan karena dipanggil Tuhan ya. Satu harus kembali kuliah ke Bandung, yang satu ada kesibukan khusus di pekerjaannya, jadi tidak lagi bersama tim gitu. Ya, memang luar biasa, itulah suka duka kami. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah mendukung langsung tidak langsung, setiap subscribe, setiap like, setiap komen itu memberi semangat buat kami untuk melanjutkan podcast ini. Oke, sekarang tibanya waktunya saatnya kita bicara soal sesi 2. Silakan Om Moses, apa yang akan terjadi di sesi itu? Monggo, waktu dan tempat, Pak Produser, bisa ya tipis-tipis aja, spoiler tipis. Iya, oke. Untuk para subscriber dan calon subscriber, VJ Season 2 akan ada banyak perubahan. Salah satu yang akan terlihat, akan ada perubahan set, akan berbeda dari season 1. Set VJ season 2 akan lebih berwarna, lebih cerah, lebih anak muda, lebih cair gitu, dan bentuknya seperti apa nanti tunggu saja. Kita akan set dengan semenarik mungkin sehingga kalian teman-teman subscriber yang melihat tetap senang gitu dengan set yang akan kita bikin. Terus dari segi pendukung, kita kan lebih mengaktifkan media sosial, jadi nggak hanya YouTube-nya saja, tapi ada beberapa akun media sosial yang akan ikut ramaikan atau ikut menyebarluaskan obrolan VJ ke berbagai netizen dimanapun berada, kayak Facebook, Instagram, TikTok,
itu juga akan aktif dan akan dioperasionalkan setiap hari sehingga teman-teman subscribe juga bisa dapat informasi tentang VJ Podcast itu daily, harian. Itu selain set media sosial, lalu nanti akan ada segmen-segmen menarik gitu bisa kita sajikan agar nambah suasana, jadi tidak hanya obrolan. Nanti bisa ada segmen-segmen seperti quiz, atau banyak yang lain yang sedang kita rancang sehingga dalam satu episode itu nggak hanya obrolan, tapi ada yang lainnya. Jadi akan menarik atau padat dalam secara sebuah acara gitu. Walaupun tetap sekalipun misalnya nanti kayak ada gimmick-gimmick ya kita akan tetap gimmick-gimmick yang sopan, yang tidak terlalu tetap menginspirasi lah, walaupun ada gimmick-gimmick atau hal-hal yang lainnya. Itu dulu ada lagi. Mantap ya. Kebayang keseruan yang akan teman-teman lihat di VJ Podcast sesi 2 gitu. Kalau Om Osa sendiri akan melihat kita nih akan menargetkan segmentasi penontonnya akan arah kemana, entah umur, gender atau apa nih kita akan. Kalau gender, semua gender ya, tapi kita akan lebih menitik beratkan ke anak muda yang mulai dari umur belasan sampai 30-an lah ya, atau sampai 40 awal gitu, anak-anak muda. Jadi nanti semua materi pembicaraan itu ditumpukan untuk tema-tema anak muda gitu, akan diselaraskan dengan anak muda gitu. Karena selain menjadi sebuah podcast, kita juga pengen menjadi bagian bahwa kita tahu bahwa bangsa kita kan dapat berkah anak muda, kelimpahan anak muda hingga tahun 2030. Nah, jadi kita ambil sedikit bagian lewat acara ini yaitu menginspirasi anak-anak muda berbagai hal-hal yang positif sehingga ya siapa tahu bisa ikut saling terinspirasi dan bisa berbuat baik untuk masyarakat dan negara dan juga lingkungan di mana kita berada. Itu. Luar biasa. Bonus demografi ya. Jadi memang sasaran kita tetap ke anak muda. Anak muda. Jack mau tanya sesuatu kelihatannya? Aman. Cukup. Aman ya. Aman ya. Satu lagi deh terakhir dari saya. Kan memang VJ ini istilahnya di dunia digital ya, dunia internet gitu. Tetapi broadcasting internet. Sebenarnya ada juga potensi kita bisa off air gitu beberapa, bahkan ngundang kami karena posisi VJ gitu. Tapi kan memang belum terlalu digarap. Tapi gimana Om Moses melihat bahwa potensi off air buat itu VJ? Potensi off air ya jelas ada. Kita bisa terbuka jika ada beberapa pihak yang misalnya mengundang kita atau kita berinisiatif menyelenggarakan off air dengan konsep talk show VJ. Itu sangat memungkinkan, tinggal bagaimana situasi kalau memang puji Tuhan situasi pandemi terus membaik, tidak ada halangan apa-apa lagi, itu bisa kita semacam tour atau roadshow misalnya ke sekolah atau ke kampus-kampus dengan konsep obrolan VJ dengan mengangkat tema-tema menarik, itu sangat memungkinkan gitu. Sip. Wah, jadi lengkap nih ya. Ya. Oke. Roadshow itu juga akan menarik. Kalau ke masing-masing kami personil, apa yang Om Moses bisa sarankan untuk kami siap masuk di sesi 2?
Apa yang perlu kami siapkan secara personal atau secara teknis? Yang perlu siapkan sih nggak adalah, cukup apa yang sudah kalian punya di season 1 itu udah modal yang besar untuk kita sama-sama maju di season 2 gitu. Dan semoga di season 2 banyak viewers, subscriber yang tertarik untuk mendukung channel kita, karena channel kita akan ikut dalam menginspirasi anak-anak muda Indonesia gitu. Sip. Oke. Thank you. Ya, ini juga Ya, sebuah seruan ya. Kalau ada teman-teman yang pengen gabung dengan VJ Podcast, saya mau belajar, saya mau gabung, rasanya kita bisa terbuka ya. Ada orang yang senang di kamera, senang di setting, senang nulis naskah gitu ya. Kayaknya kita bisa membuka diri ya untuk itu ya. Apa komentar bisa. Om Moses untuk Sangat ini? bisa. Sangat bisa, karena salah satu kerinduan VJ juga bisa selain menginspirasi dalam hal penyiaran, dalam hal konten materi yang disiarkan, tapi kita juga pengen menjadi berkat untuk anak-anak muda lewat hal-hal teknis. Misalnya mereka mau gabung untuk belajar bagaimana mengemas acara, bagaimana menulis skrip untuk sebuah tayangan, lalu bagaimana mengelola media sosial, lalu bagaimana belajar editing dan memilih aplikasi yang tepat. Itu kita terbuka gitu, karena kita juga ingin menjadi berkat hingga ke hal-hal teknis gitu ya. Sekalipun mereka nantinya tidak lama bersama VJ, tapi nanti selama ilmu yang kita bagi bisa menjadi berkat dalam kehidupan mereka, itu juga suatu berkat buat kita. Kebanggaan bisa berbagi apa yang kita punya gitu. Jadi tidak hanya berbagi tayangan, informasi dan hiburan lewat channel YouTube ini, tapi juga berbagi apa yang kita punya. Oke. Jadi gaskan teman-teman ya. Digaskan yang memang mau join, nanti bisa hubungin Kevin, ada nomor, biasa di setiap konten tuh ada deskripsi di bawah, biasanya ada nomor kami, ada IG kami. Mau join, ayo join. Apa khususnya yang sedang yang posisi lokasi ada di Batam ya. Kami sangat membuka diri. Oke, itu dari saya. Jack mau closing, kita harus closing nih. Karena di Bali udah jam 10:30. 10, iya 10:30. Oke, sekali lagi many thanks untuk Om Moses ya. Sama-sama. Ya, terima kasih ya untuk itu semua, dan saya secara pribadi sebenarnya sangat menanti banget season 2 ini. Excited dengan segala yang sudah kita rencanakan dan gak sabaran untuk kita menjadi berkat, apalagi ini underline apa yang tadi disebutkan Om Moses bahwa Indonesia kelimpahan anak muda ya, kalau istilah yang dikenal tuh bonus demografi, dan kita harus menggunakan berbagai cara untuk menjadi berkat, dan VJ Podcast hadir salah satunya untuk itu. Jadi fokus utama kita adalah menjadi berkat bagi orang-orang muda, khususnya di bangsa kita Indonesia. Itu keren banget. Itu saja terakhir dari saya. Semoga kita semua sehat, kuat untuk melanjutkan season 2 nih. Thank you. Oke, nanti untuk closing kita giliran masing-masing ya. Satu kalimat, like, subscribe VJ Podcast gitu ya. Oke, dari saya dulu. Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir video. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, share, tolong bagi di grup-grup WA teman-teman supaya konten-konten VJ Podcast bisa mengglobal, menggelinding sampai ujung-ujung bumi. Tuhan memberkati. Kevin, silakan. Oke, jangan lupa like, subscribe, share. Tinggalkan juga komen dan saran buat kami terus maju. Bang Jack, nanti ditutup sama Om Produser. Iya.
Oke, teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe VJ Podcast, dan juga share sebanyak-banyaknya ke kenalan kalian, dan juga komen. God bless, Tuhan berkati. Ya. Om Master silakan. Ya, oke. Oke, untuk warganet, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta doakan VJ Podcast. Yes. Karena ini kita melayani generasi, tidak hanya berpusat di hiburannya saja, tapi juga di menginspirasi. Dan semoga kita terus punya hikmat, ide, dan akal untuk memberikan tayangan yang menarik dan dalam tanda kutip tayangan yang sehat untuk para warganet. Terima kasih. Sampai jumpa di VJ Podcast Season 2. Oke, semua kasih lambaian tangan. Tuhan memberkati. Oke, proses record selesai.